Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pada video yang ini kita akan menjelaskan tentang makhraj huruf. Apa arti makhraj? Makhraj itu artinya letak atau tempat keluarnya huruf. Nah, insyaallah pada video ini kita akan membahas tentang masalah makhraj huruf. Sesuai dengan apa yang sudah kita katakan pada video yang sebelumnya bahwa kita akan membahas tentang makhraj huruf. Karena masalah makhraj huruf ini adalah sangat penting. Kita akan mulai dari huruf hijaiyah sesuai dengan urutan. Kita mulai dari huruf alif. Di sini ada huruf alif. Di manakah letak makhraj huruf alif? Makhrajnya yaitu terletak di tenggorokan bagian bawah. Alif sebenarnya yang benar hamzah bukan alif. Karena alif tidak memiliki baris. Tapi yang benar adalah hamzah. Di manakah letak makhraj hamzah? Dia terletak di tenggorokan bagian paling bawah, yaitu yang dekat dengan dada. Bagian leher yang terakhir, yang paling bawah, itulah makhraj huruf hamzah. Sini diberikan contoh a i u. A i u. Maka cara membaca huruf ketika dia fathah, mulut kita agak dilebarkan. A, I, U. A. Kalau ketika menyebut huruf yang berbaris kasrah, maka rahang mulut kita bagian bawah akan lebih turun. A, I, I. Kemudian ketika menyebut huruf yang berbaris dhammah, maka mulut kita agak dimonyongkan. Jadi U dimonyongkan. A, I, U. Nah, dan makhraj hamzah ini adalah di tenggorokan bagian paling bawah. Tenggorokan bagian paling bawah. Dia pasangannya H. Kita lihat contohnya di sini. Di sini cara bacanya. A, I, U, Ba. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Seperti itu. Kita ulang lagi. A i u ba. U an ani a na minal mu'ni ma ni an ani a. Harus dijaga, jangan sampai kedengaran seperti ada suara pantulan ketika terutama pada huruf-huruf yang dia sukun atau mati seperti di sini ba, a, kunal mu. Banyak orang yang suka baca seperti ini. Misal contohnya a i u ba, a i u ba, u an ani a ana minal. Nah, itu salah. Kalau sampai dibaca u an ani a ana minal mu'ani mani an ani a, salah. Tapi harus disukunkan, kemudian jangan sampai timbul suara pantulan karena bisa menyebabkan qalqalah, karena hamzah bukan huruf qalqalah. Saya ulang lagi. A i u ba, u an ani a na minal mu'ni mani an ani a. A na minal mu'ni, bukan a ana minal mu'ani. Salah, seperti itu salah. Kemudian kita berlanjut ke huruf yang kedua, yaitu huruf ba. Di manakah makhraj huruf ba? Makhraj huruf ba yaitu adalah bibir atas dan bibir bawah dirapatkan bersama-sama. Yaitu kedua bibir dirapatkan, itu makhrajnya huruf ba. Ketika menyebut huruf ba, babibu, babibu, babibu. Nah, ingat, fathah ketika menyebut huruf yang berharokat fathah, mulut agak dilebarkan. Kemudian ketika menyebut huruf yang berharokat kasrah yang berbaris bawah, rahang bawah diturunkan sedikit. Kemudian ketika menyebut huruf yang berbaris dhammah, maka mulut dimonyongkan. Babibu, babibu. Ini metode cara membaca dalam tajwid. Ingat makhrajnya yaitu di kedua bibir bagian atas dan bawah merapat. Nah, itu dia makhraj ba. Kemudian kita ke contoh. Babibu bab. Kita ke contoh.
babi bu bababu bam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Nah, kalau di sini baru dibaca bab, nggak boleh babna karena dia qalqalah. Dia salah satu memiliki sifat, ba memiliki sifat yaitu qalqalah. Jadi baru dia dibaca bababu bam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Jangan sampai baca babi bu babbu bam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Salah. Tapi harus kasih pantulan suara pada ba yang berharokat sukun atau mati. Saya ulang lagi. Babi bu bab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Saya ulang sekali lagi. Babi bu bab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Nah, itu dia makhraj huruf ba. Kemudian kita beralih ke huruf ta. Di manakah makhraj huruf ta? Di manakah letak tempat keluarnya huruf ta? Tempat keluarnya huruf ta atau makhraj huruf ta adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Artinya berarti pangkal gigi seri dan juga plus kena gusi bagian paling ujung dari gigi seri bagian atas. Nah, seperti digambar, teman-teman bisa lihat seperti digambar. Yang warna ungu ini berarti menunjukkan bahwa dia terkena ke gigi seri bagian atas paling pangkalnya, kemudian ujung gusi gigi seri. Sini tatitu. Kita sekarang beralih ke contohnya. Tatitu bat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Jangan ta. Kalau orang Arab tidak ta, bukan seperti kita ta. Tapi dia ada seperti suara desisan, sama seperti sa. Dia memiliki sifat hamas, desisan. Jadi ta. Saya ulang. Tatitu bat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Dan juga jangan sampai pada ta yang sukun dibaca qalqalah atau ada suara pantulan. Seperti contoh tatitu bata tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Ini salah. Kalau sampai ada timbul suara pantulan pada huruf yang memang dia tidak memiliki sifat seperti itu, maka salah. Contoh, ini saya contohkan yang benar. Tatitu bat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian huruf selanjutnya yaitu sa. Ini huruf yang keempat yaitu sa. Di manakah makhraj huruf sa? Makhraj huruf sa adalah ujung lidah yang menyentuh ujung dua gigi seri atas. Ujung lidah dia menempel atau menyentuh ujung gigi seri yang dua bagian atas. Lihat contohnya di sini. Dia hanya sekedar menyentuh sedikit, ya, menyentuh sedikit. Tapi sebenarnya gambar ini tapi enggak seperti ini. Sebenarnya menyentuh sampai seperti ini, sampai keluar. Tidak seperti yang digambar. Tapi dia hanya sekedar menyentuh ujung lidah, menyentuh bagian gigi seri, ujung gigi seri bagian atas. Sa si su, dia lebih lembut, halus suaranya. Sa si su. Kemudian nafas itu mengalir keluar. Contohnya sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Jadi
ini juga jangan sampai dipantulkan suaranya. Atau sasna minal musani, itu salah. Musa itu salah. Tapi musni, sasna, musni, seperti itu. Jangan sasa atau musa, itu salah. Tapi yang benar saya ulang. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian huruf yang kelima yaitu jim. Manakah makhraj huruf jim? Kita lihat. Makhraj huruf jim adalah tengah lidah mengenai langit-langit rongga mulut. Tengah lidah mengenai rongga-rongga langit-langit rongga mulut, atau langit-langit yang bagian keras, karena langit-langit itu ada 3 bagian ya, yang bertulang, ada yang bertulang, kemudian ada yang dekat gusi itu dia seperti ada garisan-garisan, kemudian ada bagian yang lunak yang paling dalam, yang dekat anak lidah, dia itu bagian yang paling lunak, yang ini. Nah, kemudian ini sambungan antara bagian yang lunak dengan yang bertulang. Yang bertulang. Nah, maka makhraj huruf jim di sini. Dia tengah lidah bertemu dengan bagian rongga mulut atau langit-langit mulut, bagian yang keras, bagian yang keras yang bertulang. Contohnya jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Nah, kalau jim, kalau dia sukun harus ada suara pantulannya karena dia termasuk huruf qalqalah. Sama seperti ba. Jadi harus dibaca jaj, muj. Jangan jajna minal mujni, salah. Tapi harus ada suara pantulan. Saya ulang. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Itu dia. Sekarang huruf yang kita ambil 6 huruf dulu sampai huruf H. Sekarang kita masuk ke huruf yang terakhir yaitu H. Huruf H. Di manakah huruf H makhrajnya? Maka huruf H dia makhrajnya di tengah tenggorokan. Tenggorokan bagian tengah. Karena tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, ada pangkal, tengah, dan ujung. Ada pangkal, tengah, dan ujung. Nah, H di bagian tengah. Yang ini, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita mengucapkan huruf H, maka ada yang seperti naik di leher. Coba yang cowok bisa megang jakunnya ketika menyebut H, maka dia akan naik ke atas. H. Sama seperti huruf A juga, karena dia sama makhrajnya dengan A. Pasangannya ain. Pasangan H yaitu ain. Hamzah dengan H dengan ain, kemudian ghain dengan kha. Yaitu berpasangan 6 huruf yang keluar dari tenggorokan dan dibagi menjadi 3 dan berpasangan-pasangan dan memiliki pasangan-pasangan. Lihat di sini yang warna ungu. Nah, di sini menandakan bahwa disitulah letak makhraj huruf H. Kemudian contohnya ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Seperti itu. Dan ingat jangan sampai juga dipantulkan. Ada suara pantulan kalau dia sukun atau mati, karena ha bukan huruf qalqalah atau bukan huruf yang memiliki suara pantulan. Jangan dibaca hahana minal muhani. Jangan seperti itu. Tapi yang benar hahna minal muhni. Nah, ditahan. Sampai kemudian berikutnya pindah ke huruf yang makhraj huruf yang lain. Kita ulang lagi. Ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Nah, seperti itu teman-teman, makhraj huruf H. Nah, mungkin kita ambil 6 huruf dulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Sama, ya, ada 6 huruf dulu. Mungkin di video berikutnya baru kita akan lanjutkan ke huruf yang lainnya. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dapat difahami. Jika ada
usulan-usulan atau apa, komentar-komentar yang lainnya, silahkan teman-teman berikan komentar di kolom komentar. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.